Halo, balik lagi dengan gua di sini Tegar Irsyad. Kali ini hari Kamis seperti biasa dan sekarang udah waktunya buat gua ngomongin FPL. Jadi langsung aja, let's go. Oke, game week ke-7 udah selesai dan dimana game week ke-7 ini game week yang cukup oke ya, dimana poin yang gue dapat juga cukup oke, dimana poin gue kali ini adalah 59 poin dan overall rank gue udah naik juga ya, jadi 700 ribuan, yang dimana poin gue kali ini adalah 415 poin overall poinnya dan cukup oke dan merangkak naik. Dan juga dimana kemarin gue menginformasikan bahwa kemarin gue tuh di last minute terakhir gue menggunakan free hit ya karena kastanya ternyata cedera, dan juga artinya kalau misalkan gue melakukan transfer lagi bisa minus 12 poin dan itu nggak bagus banget. Dan akhirnya udah gue memutuskan untuk free hit dan tembus cukup oke, dimana total poinnya tadi gue sebut adalah 59 poin, yang dimana proyeksi poin kalau gue nggak free hit gue hitung, setelah gue hitung gue cuma dapat 32 poin, dan artinya cukup berhasil untuk free hit kali ini. Yang dimana sebenarnya free hitnya juga agak-agak gue melakukan kesalahan ya, karena bench pemain gue masih nggak main tentunya, karena gue lupa untuk mengganti bench pemain gue. Jadi sayangnya size gak main 0 poin, yang harusnya bisa gue ganti dengan bench pemain yang oke ya, karena sisa budget waktu itu 3 juta dan itu sayang banget. Maka dari itu kayaknya akan gue review untuk di game week kali ini, di game week ke-7, dimana game week ke-7 kemarin beberapa pemain cukup oke, yang dimana pemain-pemain yang gue ambil salah satunya ada Mitrovic yang menjadi pembeda di sini 8 poin. Lalu ada kapten gue Salah, yang dimana kali ini gue menggunakan Salah sebagai kapten untuk free hit kali ini dengan total poin 8 poin dan di double jadi 16 poin. Lalu ada pemain tengah Son yang nggak bersinar sayangnya. Son cuman 2 poin ya. Son berapa poin sih? Iya, Son cuman 2 poin. Terus gue menggunakan Barnes juga, dimana Barnes juga mencetak gol cepat ya, dimana Barnes 8 poin, keren banget, cukup oke. Lalu ada Pereira yang 1 poin aja sayangnya, yang kalah dari Fulham, dimana Fulham bermain cukup oke kemarin ya, nggak disangka-sangka, bener-bener full technical playernya cukup mantap, dimana kemarin gue lihat Kearney, terus ada back sayapnya juga Robinson, lalu ada Lookman juga cukup oke gocekannya, keren banget Fulham. Dan ada Mitrovic yang 2 assist 8 poin, dan ada Grantnya sayangnya hanya 2 poin aja dari menit bermain. Lalu ada Kane yang 6 poin aja. Dan kemarin juga Tottenham menang 2-1 ya, diselamatkan oleh Gareth Bale. Dan berikut untuk susunan tim gua kali ini. Tim gua kayak kemarin ya, game week 7, total poin 59 poin dengan rata-rata 53 poin dan dengan highest 131 poin, dan itu cukup membuat gua berada di panah hijau untuk saat ini. Dan kita review untuk di GoFC sekalian di liga-liganya. Di GoFC gua peringkat 211 ya, cukup oke ya, naik. Lalu gua FC kita lihat untuk peringkat pertama masih Susan Susanti dengan 500 poin, gile. Terpaut sekitar 85 poin ya, gua dengan Rama Susanti cukup jauh. Dan kita lihat untuk timnya ya, dimana timnya nih si Mbak Santi ini 68 poin total poinnya yang dia dapat dari Grealish, lini tengahnya 15 poin, Salah dan Zaha. Lalu di lini belakang menggunakan 4 pemain belakang, dimana cukup berani untuk di musim ini ya, karena gue catat juga musim ini salah satu musim dengan clean sheet paling sedikit ya sejauh ini ya, dan juga cukup oke untuk back-backnya. Dallas dan Kilman 6 poin, dan ada Kane yang 12 poin, jadi cukup merata untuk perolehan poinnya, dimana sini Grealish doang yang 15 poin ya, dan berhasil mengumpulkan 68 poin. Dan berikut untuk GoFC kali ini mana Mini Track Doni Irianto ada di peringkat 4, turun ya, naik deh. Yang kemarin peringkat 1 tuh tim kacau ya, turun ya, dan sekarang Rama Susanti naik peringkat 1. Dan berikut untuk Liga GoFC, dan kali ini langsung aja untuk tim selection yang bisa gua berikan ya untuk teman-teman semua kali ini, yang dimana tim selection yang gua ambil kali ini, gua sebenarnya melakukan kesalahan kemarin, dimana gua menjual Digne yang gua kira Digne masih merah, masih tanda, karena gua melakukan early transfer ya untuk di game week ke 8 ini ya. Dan salahnya gue nggak lihat lagi
Digne ternyata udah bisa main ya untuk di game week ke-8 dan gue jual dengan Chilwell. Semoga Chilwell bisa gacor dan gue kali ini minus 4 karena gue mau mengoptimalkan lini belakang gue karena Kastanya yang cedera. Maka dari itu gue menjual Johnson ya, pemain cadangan yang gak main dengan harga 4. Gue jual beli Koval dengan harga 4,5. Sebenarnya pilihannya tuh tadi gue agak berat, ada 3 nama ya, dimana ada Koval, ada Kilman, ada Dallas ya, dan 3 nama itu tuh menjadi pertimbangan gue. Dan akhirnya gue pilih Koval karena memang si Koval ini untuk di fixturnya nanti dia akan melawan Fulham di 3 game ke depan, Fulham, Sheffield United, dan melawan Aston Villa, yang dimana itu cukup oke untuk fixturnya. Dan juga untuk fixtur ke depan yang cukup oke dari pemain gue kali ini ada dari pemain Aston Villa ya, yang sebenarnya gue rencanakan, gue proyeksikan untuk bisa gue pakai nanti di game week ke-9, yang dimana game week 8 kayaknya gue nggak pakai transfer dulu karena cukup oke untuk pemain-pemain gue di game week ke-9 udah cukup legit kalau nggak ada yang cedera ya. Dan gue ganti dengan Son ya untuk di game week ke-9 ya, karena nanti Son ini kayaknya proyeksinya agak lumayan berat untuk fixturnya karena full merah ya, akan melawan Manchester City di game week ke-9, lalu di game week ke-10 akan melawan Chelsea, lalu akan melawan Arsenal di game week ke-11, dan di game week ke-12 melawan Crystal Palace. Jadi 3 game week ke depan setelah di game week ke-8 ini cukup berat untuk langkah dari Tottenham Hotspur nih untuk melanjutkan poin-poinnya. Jadi gue rasa Son harus menepi dulu dan gue ganti dengan Grealish karena Grealish cukup oke untuk fixturnya ke depan. Yang dimana kita lihat Aston Villa ke depan melawan setelah game week ke-8 ya, akan melawan Brighton, melawan West Ham, melawan Newcastle, dan melawan Wolves, Burnley, West Brom, Crystal Palace. Jadi cukup oke untuk fixturnya dari Grealish ini. Dan juga gue pikir si Aston Villa ini masih menjadi tim dengan defense terbaik sejauh ini ya, karena seperti gue lihat bahkan expected goal conceded-nya aja kemarin itu sebenarnya di bawah 1. Cuman sayangnya emang Southampton lagi hoki aja, dimana gol-golnya juga gol-gol susah itu sebenarnya, gol-gol tendangan bebas 2 dan ada tendangan jarak jauh 1, dan itu merupakan gol yang spektakuler ya. Jadi nggak setiap hari Aston Villa akan melawan tim-tim yang hoki kayak gini. Jadi gue rasa masih cukup oke untuk Mings bisa berada di lini belakang gue kali ini. Dan selanjutnya di lini tengah gue kali ini masih ada pemain-pemain kemarin ya, ada Son, Rodriguez, De Bruyne, Barnes, dan Bowen. Yang dimana pemain tengah populer ada 2, ada Son dan Rodriguez dengan TSB cukup tinggi tentunya. Lalu ada De Bruyne yang di medium TSB, namun bisa menjadi proyeksi dari ya investasi budget untuk gua karena gua udah beli dari game week ke-4 ya. Dan di game week ke-8 proyeksinya cukup bagus Manchester City, jadi gue akan tahan untuk De Bruyne berada di tim gue sampai di game week ke-9 nanti. Lalu selanjutnya ada Barnes yang akan melawan Wolves, dan tentunya juga Barnes gue rasa cukup oke untuk fixturnya setelah game week ke-9 ya. Game week ke-10 tuh cukup oke melawan Fulham, dan gue proyeksikan juga Kastanya akan sembuh di game week ke-10 nanti. Makanya gue nggak akan jual Kastanya karena harganya juga makin turun. Jadi untuk investasi kayaknya kalau gue jual nggak cuan ya, jadi gue pertahankan untuk berada di bench. Dan maka dari itu gue membeli Koval, gue ganti dengan pemain-pemain yang emang juga nggak main. Jadi Johnson gue ganti dengan Koval gitu. Dan selanjutnya ada Bowen yang cukup oke di game week ke-8 nanti akan melawan Fulham, yang dimana Fulham juga salah satu tim dengan lini belakang cukup buruk ya. Gol conceded juga cukup banyak ya, 11-12 sama West Bromwich Albion. Jadi proyeksi West Ham gue cukup oke, dimana Bowen dan Koval semoga bisa gacor di game ke depan ya. Dan selanjutnya di lini depan kali ini gue ada Calvert-Lewin dan Maupay, dimana Maupay ternyata nggak main kemarin karena masalah kedisiplinan ya. Jadi bukan masalah fisik, bukan masalah cedera atau apapun. Jadi gue harap juga kayak hukuman doang untuk nggak main 1 kali, dan gue harap bisa main lagi di game week ke-8 nanti ya, karena statistiknya juga si Brighton ini ketika Maupay gak main ini langsung turun anjlok ya untuk lini serangnya. Bahkan gol expectednya juga langsung turun di bawah 1, yang dimana rata-rata gol expected Brighton ini cukup tinggi di game week sebelumnya. Jadi gua harap Maupay bisa main lagi untuk di game week ke-8 nanti. Dan untuk lini bench gua kali ini ada Stir, Jimenez, Dune, dan Kastanye, yang dimana gua plot sebagai pemain utama pengganti gua kali ini ada Jimenez, yang dimana pemain pengganti utama gua kali ini Jimenez untuk jaga-jaga kalau misalnya Maupay nggak bisa main lagi gitu.
Dan berikut untuk susunan pemain gue kali ini, yang dimana semoga menjadi masukan juga untuk teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim di game ke-8 nanti. Dan juga tentunya semoga gacor ya. Dan juga untuk teman-teman yang punya saran serta masukan untuk tim gue kali ini, gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran. Dan untuk kapten pick gue kali ini, gue proyeksikan untuk memberikan kepada Son ya, karena Son akan melawan West Bromwich Albion. Dan West Bromwich juga lagi dalam form yang di bawah, cukup buruk ya, karena gue lihat kemarin pertandingan Fulham melawan West Brom juga West Brom tuh cukup kesulitan ya, karena dengan gaya bermain seperti itu tuh kayak makanan sehari-harinya dari Tottenham Hotspur gitu. Karena si West Brom ini gue lihat permainannya menahan bola lebih lama, cuman emang technical playernya nggak cukup oke untuk bisa bermain layaknya City gitu. Jadi kayak satu pemain ke satu pemain dan lebih cenderung untuk mengurung pertahanan, bukan untuk serangan balik. Jadi ini sebenarnya kayak garis pertahanannya tinggi dan juga menjadi makanan empuk dari Son, yang dimana emang tugasnya seperti kayak lari doang gitu dan umpan dari jauh. Dan itu kayak West Brom ini kayak pasangan yang tepat nih untuk bisa Son bisa gacor tentunya. Dan gue menjadikan kapten Son, atau Kane, teman-teman yang punya Kane juga bisa jadiin kapten untuk di game ke-8. Dan kayaknya itu untuk susunan pemain gue kali ini, dan juga kapten pick gue kali ini, dan juga tim review kali ini. Semoga membantu teman-teman semua. Dan juga untuk teman-teman yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar sepak bola dan fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton. As always, seperti biasa gue Dika Irsyad.